الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel Arif Rahman TV. Oke guys, kali ini gue reactionnya nggak sendirian nih, ditemenin sama bidadari cantik. Langsung aja kita sambut. Tada! Tara Pratita, Dokter Tara Pratita, SPKG. Wih, lengkap banget ya. Iya deh. Halo Mah, sehat Halo. Mah? Baik. Sehat lah kita, alhamdulillah ya, sekeluarga ya. Alhamdulillah. Terus gimana nih Mah? Kita belum ngucapin selamat Ya. Idul Adha Selamat 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu Minna wa minkum. Bisa nggak sih ngomong Arab? Kalau nggak bisa nggak usah sosokan. Terus Mah gimana nih Mah? Ini soalnya ceramah kita tadi Kakung sama bokapnya gua sama isi ceramahnya tentang Idul Adha di masa pandemi. Idul Adha di masa pandemi. Kalau kemarin Idul Fitri di masa pandemi. Jadi kita emang masih belum bisa nih ya lepas dari pandemi COVID-19 ini. Gimana Mah? Sebagai nakes, pendapat ente apa? Sabar-sabar aja. Sabar mulu. Sabar, kalau misalnya sabar ya kita pasti bisa lewat. Ngerti nggak sih? Jadi Apa 1,5 tahun belum cukup ya buat bersabar? soalnya banyak yang bandel. Nggak, Aib mewakili banyak temen Aib nih yang pada nggak percaya. Jadi sekarang kita COVID kan kebagi dua kubu nih, yang orang nggak percaya COVID sama orang yang percaya. Tapi sebenarnya kompleks juga sih yang nggak percaya. Mungkin mereka sebenarnya ya udah percaya, pengen taatin prokes, tapi kalau mereka terus di PPKM gencet gini, nggak makan juga kalau mereka dibatasin ruang geraknya. Menurut nakes sendiri gimana? Ya kalau dari kita sih sebenarnya kemarin lonjakan itu juga ada karena banyak yang nggak taat juga. Maksudnya nggak taat, ya pakai masker juga enggak, terus ngumpul-ngumpul berkerumun yang nggak penting kan. Kalau misalnya kerja ya udah kerja, tapi kan nggak perlu berkerumun. Itu sih kebanyakan gitu kali ya, jaga mungkin jarak. kayak kan dramanya kita nggak bisa makan kalau PPKM gini, padahal kan yang misalkan di Jakarta orang kan kerjanya selama masih di Jakarta Gojek gitu keliling ya masih bisa kerja juga ya. Bisa kerja. Soalnya kalau misalnya prokesnya dijaga, sebenarnya nggak bisa kerja. Cuma kalau misalnya dia sakit, dia juga nggak bisa kerja. Jadi nggak, kalau misalnya dia kena COVID, dia juga harus isolasi misalnya karena sakit. Dia juga nggak bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Bahkan sakit itu mahal loh, nggak murah. Kecuali COVID ini, memang sih sebenarnya COVID ini kan di cover sama Kemenkes. Cuma Apa aja emang yang di cover? di cover, semua di cover. Ada sih beberapa obat yang tertentu yang nggak ke cover, tapi overall sih di cover. Cuma maksudnya sekarang tuh bukan masalah di cover apa enggaknya sih. Ini udah masalah kayak kalau misalnya sakit bisa dirawat di rumah sakit apa enggak, karena memang udah makin penuh. Ya kemarin kan sempet Ibu sibuk berhari-hari Iya, dia ngurusin orang yang kena corona aja, nyariin rumah sakit yang nggak kosong. dapet obat, kosong. Ya Ubu ngerasain kayak teman Ubu kelimpungan beneran, rumah sakit nggak ada kamar, IGD tuh sampai waiting list 200-an. Ibu nelfonin satu-satu rumah sakit ya, sampai kayak nanyain yang tenaga medis teman Ubu yang ada di sana pun mereka juga nggak bisa bantu. Bahkan dokter yang kerja di sana juga nggak dapet jatah karena emang nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya nggak percaya COVID, ya lingkungan Ubu tuh beneran berjibaku tiap hari dan mereka juga udah capek kayak itu. seharian ngurusin orang COVID, terus gitu pulang juga takut ketemu keluarganya, sebenarnya takut nularin, tapi mereka mau gimana lagi kalau misalnya nggak kerja, siapa yang mau ngobatin orang COVID juga kan. Soalnya udah pada tumbang semua juga. Intinya dari nakes tuh udah ini juga lah ya, berjibaku
sepenuh hati ya kan. Sepenuh hati sebenarnya. Apa? Kalau dibilang kan ada tuh yang bilang nakes apa sih maksudnya? Komersil lah rumah sakit atau gimana, tenaga kesehatannya komersil. Itu sebenarnya jahat banget sih. Oh jahat banget, kenapa emang jahat banget ya? Jahat banget, maksudnya kita udah disumpah untuk mengutamakan kepentingan umum daripada diri sendiri. Kayak temen Ubu tuh beneran berjam-jam nahan pipis, nahan makan. Karena memang karena kalau pakai pakai APD ya? kayak Ubu kan kalau di rumah sakit beneran nggak makan, nggak minum, nggak pipis ataupun ke toilet Iya. karena memang pakai APD tuh susah untuk bukanya kan. Ya. Tapi Terus habis itu digituin gitu? digituin, terus dia gitu Oh. dikomplain lah apa segala macam. Jadi agak ini sih kayak suka Jadi- sedih. Sebenarnya kayaknya kalau ngeliat dinamika di masyarakat semuanya sama-sama ini mah nyinyir karena mungkin udah pada capek juga kali ya. Nakesnya capek, si orang-orang ini juga capek. Maksudnya dia punya nyari duit kan sekarang jadi susah. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya mereka tuh mau taat itu yang tadi aku bilang, tapi mereka karena emang harus nyari duit. Sekarang kita pikirin gitu aja deh, simpelnya kalau dari nakes kayak Ubu tuh menyikapi orang yang emang harus kerja tiap hari gimana gitu, emang harus keluar boleh nggak? Sebenarnya keluar ya nggak apa-apa asal memang ada keperluan, yang penting kayak untuk kerja ya udah kerja, tapi prokesnya ya harus dijaga. Kayak sekarang kan perlu double masker, ya pakai double masker. Nggak perlu kalau lagi makan nggak perlu makan bersama, jadi beneran gantian. Makannya harus ganti-gantian. Jadi kan sekarang tuh ada yang pertama pakai masker, terus jaga kebersihan tangan kan, cuci tangan. Terus apa? Menghindari kerumunan. Jadi nggak perlu dempet-dempet bareng-bareng kayak misalnya ngobrol bareng-bareng temen-temen tuh, jaga jarak gitu jadinya. Terus jangan makan bersama. Udah lama banget nggak makan sama temen-temen beneran kayak. Iya. Ubu nggak pernah makan di luar kan? Kita nggak pernah, nggak makan, di luar. Jadi Jadi udah 1,5 tahun lebih ya, Mbak ya? sebenarnya lebih karena Ubu takut nularin orang lain, tapi takut juga ketularan. Jadi ya udah sama-sama jaga aja gitu. Gitu sih paling. Jadi kalau misalnya kayak keluar, ya udah. Tapi memang ada keperluan yang penting. Kalaupun nggak penting-penting banget, ya ditahan dulu. Oke. Gitu, sabar aja dulu. Sebenarnya Iya, itu yang kayak itu ya, lebih efektif PPKM bener-bener tapi dijaga ketat. Mungkin lockdown kalau di luar negeri, kalau yang keluar kena denda tapi dikasih duit sama pemerintah gitu, itu lebih oke nggak? Tapi pemerintah udah abis-abisan. Nggak ada duit juga kali ya. Iya udah. Ini kan semua dibayarin dong yang. Karena waktu kayak itu kalau juga sakit kan yang dibayarin. kasus BLT Juliari Batubara Mensos malah dikorupsi, gila juga sih ya. Intinya pemerintah udah berusaha ya terbaik juga sih. Oke. Gitu. Gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan kita cepat lepas dari pandemi ya. Amin. Sebenarnya ini nggak lepas-lepas gara-gara ada aja varian baru terus ya. Kenapa dia bermutasi terus mah? Itu yang bikin kesel tuh. Iya. Au ya. Namanya virus emang bisa begitu ya. Oke guys, langsung aja deh. Jadi gua juga dari kemarin ngelihat teman-teman posting di Masjidil Haram di Mekah waktu umroh, waktu haji. Terus gue juga ngeliat video dulu tuh, gue 2019 sama si Tara. 2018 bukan sih? 18 atau 19 sih? Januari 19. 2019 ya? 19. Kita umroh berdua. Terus gue iseng bikin video pakai HP aja gitu. 18. Terus gue edit. Jadi nih, langsung aja kita tonton bareng-bareng ya. Oke. مدينة 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 النبي مدينة 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 النبي Oke. Nah, jadi ini tadi video di awal adalah kita dari Madinah ya. Jadi kita umrohnya tuh Nyampe ke penerbangan Madinah direct ya. dulu. Jakarta, Madinah.
Terus baru kita ke Mekah buat umroh, terus pulang dari Jeddah ke Jakarta lagi. Jadi di Madinah itu di Masjid Nabawi kita ya, Mah. Jadi ini masjid yang kedua didirikan sama Nabi Muhammad. Jadi ini dibangun sendiri, arsiteknya sendiri adalah Nabi Muhammad kita tercinta pada tahun 622 Masehi. Tapi Masjid Kuba juga dibangun pada tahun itu juga, 622 Masehi. Hebat ya Nabi Muhammad bangun 2 masjid gede sekaligus. Cuman sebenarnya awalnya nggak gede. Ya kan? Ini diperluas. Iya, karena ini kan dari bekas apa sih tempat kurma, kalau nggak salah dari pengeringan kurma dibangun masjid, terus Nabi Muhammad tinggal deket situ juga. Makanya sampai sekarang diperluas tuh, jadi rumah Nabi Muhammad, makamnya Nabi Muhammad masuk ke dalam area Masjid Nabawi itu. Terus yang pilar-pilar tadi tuh ya, Mah. Kan ada pilarnya pas sore nguncup dia jadi elektrik kan, bisa ngebuka. Kalau pas lagi panas dia ngebuka, nutup supaya nggak kena matahari. Terus kalau udah pas mulai sore mau maghrib dia nguncup nutup lagi. Oke, kita lihat lagi lanjut. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. Oke, nah jadi itu tadi isi dalam masjidnya, bagus banget ya. Bagus banget. Paling suka sih Masjid Nabawi. Jadi kayak Masjid Nabawi itu kayak ini ya, kayak nyaman banget. Terus kayak kalau kita di Indonesia, di Jogja, di Jepang, di Kyoto gitu kan beda kan ya. Kayak ini homey gitu. Masjid Nabawi ini. Kalau Masjidil Haram kan emang kayak ini banget gitu ya, crowded banget, rame. Terus orang kan ini lebih slow gitu. Iya, lebih slow, kotanya adem gitu kayaknya. Terus tadi di dalam masjid tuh kan banyak Quran, itu di setiap pilar ada Quran-Quran. Itu juga adalah sumbangan juga dari para jamaah ya, Mas. Jamaah haji, jamaah umroh. Jadi kita termasuk beli waktu itu Quran di Museum Qurannya di Madinah, terus kita taruh juga di situ. Kita taruh juga beberapa di Masjidil Haram ya. Supaya apa? Sedekah jariah. Siapa tahu ya kan Quran kita dibaca orang ya kan. Udah kan nggak boleh bilang-bilang lagi. Oh iya nggak boleh, astagfirullah, maaf. Maksudnya ini kan cerita aja. Oke kita lanjut ya. Ini jadi lanjut ada beberapa masjid di sekitar Masjid Nabawi. Oke, tadi itu beberapa masjid yang ada di Masjid Nabawi. Jadi ada 4. Ada masjidnya Imam Bukhari, ada Masjid Gomamah, terus masjid apa lagi, Mbak? Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib sama Masjid Abu Bakar ya. Oke, kita lanjut lagi ke Museum Quran nih. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina to Oke, Ma itu tadi jadi ada Museum Quran nih. Pas kita masuk ke dalam tuh jadi ada apa aja sih, Ma? Ada Quran dari beribu-ribu tahun yang lalu ya. Iya, terus ada juga itu kiswah. Kiswah tuh jadi penutup kain Ka'bah itu loh yang warna hitam terus ada tulisan-tulisan Arab. Jadi tuh kiswah itu ternyata diganti setahun sekali. Ya pada masa ini hari Arafah itu diganti. Hari Arafah. Jadi yang lama terus dikasih
Atau misalkan kan ini dikasih ke Museum Quran di Masjid Nabawi, ada juga dikasih ke negara-negara lain termasuk Indonesia, pernah juga dikasih Buat apa? kiswah itu. Ya buat peninggalan aja, kenang-kenangan. Oh gitu. Dan bentuk penghormatan dari Arab gitu. Oke, lanjut. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأمن. Nah, oke Mah, tadi itu adalah Raudhah atau Raudatul Jannah. Jadi jannah surga, Raudatul itu taman. Taman-taman surga. Nah, jadi taman-taman surga. Itu jadi tempat yang paling katanya mustajab untuk berdoa ya, Mah ya. Karena itu adalah pembatas antara rumah Nabi dan mimbar Masjid Nabawi. Tapi cuma di waktu tertentu kalau untuk Nah, wanita jadi untuk wanita, untuk masuk ke mau dalam. masuk ke dalam Raudhah itu ada waktunya. Jadi tuh di luar, karena Raudhah tuh itu mah ada di dalam safnya pria. Jadi waktunya tuh setelah sholat subuh sampai zuhur, sama setelah ba'da Isya. asar kalau nggak salah deh. Apa ba'da Malam, isya ya? Malam banget. Oh, ibu malam banget deh, ini ba'da kayaknya habis isya isya menuju subuh gitu. Jadi emang pas di masa panjang pas nggak ada sholat gitu. Supaya baru cewek bisa masuk. Kalau pria bisa kapan aja. Dia emang dempet-dempetan banget sih waktu. Jadi kayak beneran harus dijagain pas sholat, kalau nggak keinjak-injak. Iya, benar. Terus jadi karena Raudhah itu emang di sebelah rumah Nabi, nah Nabi Muhammad tuh meninggal di rumahnya sendiri. Jadi persis sampingnya Raudhah itu kita jalan adalah makam Nabi Muhammad. Ya bungu nggak dapet di tempat wanita tuh nggak bisa lihat. Oh, nggak bisa ngeliat emang? Oh. Jadi kayaknya di tempat pria baru bisa lihat. Oke. Terus di tempat makam Nabi Muhammad tuh juga sama siapa? Ada dua. Abu Bakar ya. Dua sahabat, Abu Bakar Siddiq sama Ali bin Abi Thalib ya? Oh bukan nih, Umar bin Khattab. Umar bin Jadi Khattab. Umar bin Khattab. Oke, lanjut. أنبيائي أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Oke, jadi tadi itu adalah Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itulah yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad sewaktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa tanggapannya tentang Masjid Kuba? Apa ya? Apa ya? Langap-longo aja. Banyak banget itu ya burung ya. Jadi di kubah-kubahnya tuh banyak burung, terus burung terbang di atasnya. Tapi di waktu kita di Masjidil Haram juga gitu sih ya. Banyak banget Nah, burung-burung di waktu atas. kita ke Masjidil Haram sih lebih banyak. Waktu itu kita lagi serangan serangga malah. Oh iya, waktu pas kita Masjidil Haram serangan-serangga ya. Oh, yang perlu kita ceritain, kita tuh umroh bulan Januari. Jadi waktu paling enak Dingin. buat umroh tuh ya Januari jadi Februari ya. Desember sampai Januari, Februari deh. Jadi musimnya tuh dingin, enak kayak Pagi-pagi kalau subuh itu dingin banget. dingin banget kayak 12 derajat ya. Tapi kalau asar mungkin kayak Asar kayak Bandung, iya, ya kan? puncak-puncaknya 18-20 derajat, enak, nggak sepanas di Jakarta. Paling berat tuh emang di bulan puasa ini, panas-panasnya pol, diuji banget imannya jadi. Oke, kita masuk ke Jabal Uhud nih.
حبي خير رسل ربي. Oke mah, itu tadi adalah Jabal Uhud. Apa Jabal Uhud? Gunung Nyontek. Gunung Uhud. Contekannya di laptop dia Tara. Gunung Uhud. Jadi itu apa? Emang ada apa di sini? Dulu ada apa sih perang Uhud ya? Iya, perang Uhud benar. Waktu itu tapi kalah kita umat Muslim karena Apa ceritanya emang? banyak yang berkhianat, jadi diceritain pas Nabi itu. Jadi padahal udah pede menang nih, tiba-tiba banyak hasutan pada ciut, akhirnya pada mundur, pulang, akhirnya malah kalah. Oke, lanjut lagi. Tadi ini apa? Tadi ada orang ngomong kan di depan makam. Nah iya itu penjelasan nih buat masyarakat Indonesia yang banyak kliniknya masih. Kan Karena- kadang ada yang apa? percaya kalau berdoa di Di depan kuburan. makam orang beriman ya. Heeh. Itu bisa dikabulkan deh doanya atau Iya, gimana. minta sesuatu di Minta makam sesuatu. orang. Nah, Terus itu. langsung penjaga orang itunya nggak boleh ya? Pokoknya kita nggak boleh lama-lama di depan si makam itu, takutnya malah berdoa, bukannya Terus enggak, apa? dia bilang mau baca Quran di sini boleh, katanya kan no Quran katanya, nggak boleh baca Quran di Takutnya sini. malah ini ya? Iya, takutnya malah syirik. Jadi itu makam itu adalah makam para itu Syuhada. syuhada melawan waktu itu perang Uhud tuh musyriknya Quraisy. من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام. Oke, itu tadi adalah kebun kurma. Pasti itu ada wisata ke situ tuh ya kalau kita pakai travel. Belanja kurma. Apa kurma kesukaan Bu? Sukari dong. Sama kita sukanya. Manis. Manis soalnya. Lanjut. سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Oke, jadi sebelum masuk ke Mekah, tadi itu sebelumnya adalah mikot di Bir Ali. Apa mah? Itu batas tempat mulai umroh Atau haji. atau haji. Jadi mikot tuh ngambil juga ada niat. banyak ya. Kalau kita yang dari Madinah emang pasti diarahinnya ke Masjid Bir Ali itu. Ada juga kalau yang katanya dari Jeddah, beda lagi mikotnya di masjid apa gitu. Lupa ya di mana. Apa? Kalau dari Jeddah. Dari mana? Nggak tahu, lupa. Ada waktu itu kita ngelewatin kan Iya, di bis tapi ya. lupa apa. Jadi kalau yang dari Iran, Irak juga beda mikotnya. Jadi kalau nggak salah ada 5 tempat mikot apa. Terus sampai ini mah, sekarang Menteri Agama RI juga baca, kayak udah di pesawat pun mikot niat langsung supaya bisa kalau dari langsung Mekah. itu. Kalau Iya, langsung ke Mekah. iya. Jadi mikotnya kan tadi, makanya banyak Intinya kayak mengambil niat dengan udah mengambil berihram niat, gitu dengan kan. udah pakai pakaian ihram. Makanya kan tadi banyak yang udah pakai pakaian kayak di Masjidil Haram kan, pakaian ihram. Oke, sekarang kita lanjut ke Makkah. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. What you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Terusin dong nyanyi. Oke mah, ini akhirnya kita sampai di Masjidil Haram ya di Mekah. Gimana mah?
Pertama kali. Pertama kali kalau masuk ke Ka'bah kan emang nangis ya, tapi kalau itu biasa aja gitu masa. Berarti ada yang kurang kan keimanannya bagaimana ya? Iya, kenapa ya? Kayak emang itu aneh deh. Iya. Anehnya apa ya? Maksudnya hatinya kayak udah tertutup ya. Bukan tertutup setan, tapi terlalu datar kalau gue Kita guys. perlu ruqyah. Jadi gue nggak pernah sedih nangis, nggak pernah yang seneng-seneng banget. Jadi orangnya datar aja, santai, semuanya dibawa santai ya nggak? Ini kawin sama Bu seneng. B aja. Oke, jadi tadi pertama kali kita kan habis diambil mikot tuh dari Masjid Bir Ali menuju ke Mekah mau umroh tuh baca kalimat talbiyah yang labaik Allahumma labaik labaik karisya kala syarikala kala baik innal hamda wal nimata la syarikalak ya kan Lakawal mulk. lakawal mulk la syarikala. Terus udah sampai di situ ngapain lagi? Baca niat juga ya? Iya. Terus ngapain lagi? Terus wudu. Udah, Wudu tawaf. dulu ya? Wudu dulu kan kalau sebelum tawaf. Wudu. Oh iya, kita wudu 2 kali di Masjid Bir Ali juga sebenarnya pas abis Oh, wudu iya, juga tapi kan udah. perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang jadi wudu ulang biasanya kita. Terus ya udah. Jadi tuh tawaf. Nah, tawaf tuh kan dimulai dari Hajar Aswad. Katanya kalau bisa kita juga mencium, cuman kita kan karena penuh banget kan itu. Jadi cuman katanya boleh melambaikan tangan aja sambil baca apa? Allahu Akbar. Jadi pokoknya kan 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi tuh berarti 1 putaran. Jadi sampai 7 kali muter tuh. Terus abis itu nih kita lihat lanjut. Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah, 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 you'll find your way. Every time you commit. Nah, oke, tadi kan itu ada Maqam Ibrahim, itu salah satu itu juga katanya. Tempat mustajab untuk Tempat mustajab berdoa. Syarat itu juga katanya salah satunya umroh, sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim itu. Nah, jadi sini pengertian sama yang di Hijr Ismail juga nggak sih? Hijr Ismail, iya juga. Hijr Ismail tapi kayak malah baca nggak termasuk di sunnahnya gitu. Tapi itu salah satu tempat mustajab juga buat doa gitu di Hijr Ismail. Terus tadi mau ngomong apa ya? ya? Oh enggak, Makam Ibrahim. Banyak yang bilang kan itu makam Ibrahim, bukan. Makam Nabi Ibrahim tuh, Nabi Ibrahim meninggal di Palestina dia. Bukan, jadi itu makam Ibrahim artinya tempat berpijak. Katanya pas dia membangun Ka'bah sama anaknya Nabi Ismail. Oke, lanjut. One more mistake, you feel you can't repent, that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope. Inshallah, inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Oke, jadi nih sebelum masuk Syai, mau cerita dulu tentang Masjidil Haram. Jadi kan masjid pertama yang ada di dunia, masjid yang paling suci di dunia ya kan, karena tempat kiblat semua umat muslim di seluruh dunia gitu. Turn to Allah. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me. Oke, nah itu tadi kita habis Syai. Syai itu apa aja nih, Mah? Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Iya, selama 7 kali ya. Harusnya lari-lari kecil tapi kita jalan ya. Capek.
Soalnya kita kayak ini bergerombol kan satu tour itu. Jadi ada yang kakek-kakek, nenek-nenek yang pakai kursi roda. Terus kita Biar emang nggak hilang-hilangan juga. biar nggak hilang-hilangan. Terus kita kayak bentuk barisan gitu sambil jalan. Oke, lanjut. Oke, tadi adalah Jabal Rahmah. Apa mah Jabal Rahmah? Kenapa sih bukan ditanya dulu? Saya nggak tahu jawabannya. Ya tahu lah, ngetes ilmu gue aja. Apa? Bukit kasih sayang. Iya, jadi soalnya pertemuan antara Adam Dan dan Hawa. Hawa pertama kali di bumi. Setelah dari surga kan diusir. Kenapa diusir? Karena makan buah kuldi Kenapa makan? dipengaruhi oleh syaitan. Oh, iya. Terus? Padahal nggak boleh ya kan? Iya. Terus mereka jadi terbuka auratnya. Ya. Kenapa setan mempengaruhi? Kenapa ya? Apa? Ya tugasnya dia kan untuk mencari temannya. Enggak, Mas. ini Lupa. jadi kita tuh semua harus tahu sebab akibatnya. Iya, Kenapa? iya. Karena Tahu. setan disuruh nyembah. Iya, dan- disuruh nyembah tapi dia bukan nggak nyembah mau. tapi apa kayak bersujud. Bersujud. Tapi bukan bersujud dalam arti ke Allah. Dia gitu. disuruh bersujud Menghormati tapi aja. nggak mau. Nah, akhirnya dia cari Kayak dia cara nyesatin. dia habis itu dibuang ke bumi ya nggak sih? Kan tadi di surga. Iya. Iya, terus dia gitu setan diturunin ke bumi kan. Emang kejadiannya makan buah kuldi dulu apa pas Allah nyiptain Nabi Adam terus di ini suruh pada bersujud malaikat Kan dan Allah nyiptain Nabi Adam, terus dia gitu suruh bersujud. setan disuruh bersujud Nggak nggak mau. mau. Akhirnya dia diturunin ke bumi kan. belum lah. Terus yang pengaruhin suruh makan buah kuldi siapa kalau dia turunin ke bumi? Setan. Belum, akhirnya turunin bebarengan. Justru pas Nabi Adam dan sama Hawa diturunin ke bumi, setan juga disuruh ke bumi dan dia berjanji akan menyesatkan umat manusia sampai akhir kiamat. Oke, lanjut. Oke, jadi itu adalah tadi tempat favorit kita sholat ya, Ma, ya? Di rooftop, lantai paling atasnya. Kenapa soalnya, Mah? Kalau pas lagi mau maghrib itu sunsetnya bagus. Bagus, Oh, adem, terus adem. atasnya burung Sepi, muter-muter, nggak perlu sepi. rebutan tempat. Nah, kalau di bawah tuh pas habis azan sekitar Ka'bah tuh buset ya. Sebelum Dorong-dorongan. azan Sebelum juga azan juga udah pada duduk orang, jadi udah nggak bisa tawaf. Oke, lanjut. Apa itu tawaf wadah? Ayo. Tawaf pulang. Perpisahan. Perpisahan.
Nah, itu. Tadi siapa tuh yang botak tuh, mah? Panjul, Pak Tuyul. Oga. Jadi tuh lupa jelasin ya, mah di video lupa bikinnya. Maksudnya emang abis sa'i itu harusnya tahalul ya di Bukit Marwahnya setelah 7 kali bolak-balik itu. Nah, kalau yang laki-laki katanya afdolnya dibotakin. Kalau gue aib guntingin apa ya? Seperlunya aja. Seperlunya aja. Jadi akhirnya gue dibotakin karena disuruh Ustadz Ahmad Bastari. Jadi makasih juga tuh Ustadz Ahmad Bastari, terus yang di sana Ustadz Amin Di Madinah. di Madinah. Sama Ustadz siapa lagi? Satu lagi. Yang nganterin itu sampai ke Jeddah. Lupa ya. Ah, jadi gimana, mah? Kangen nggak ke situ? Kangen sih. Setelah ngeliat video ini kangen ya? Ngangenin kalau di sana kita kayak orang bener ya. Iya. Bukan kayak orang bener. Dari- Harusnya jadi orang jadi yang lebih bener. Kita kan di sini azan kalau subuh as-sholatu khairum minan naum baru Udah ketiduran. iya kadang ketiduran. Kalau di sana sebelum as-sholatu khairum minan naum kita udah ada di Masjidil Haram Terus ngaji. ngaji. Nah itu terus gue dapat keistimewaan nih selama di sana, guys. Iya nggak? Ngaji aib jadi kayak ini kori. Jadi kayak ustad. Jadi kayak ustad. Jadi Jadi jago iya. melagu gitu. Gitu nggak tahu itu tiba-tiba aja, guys. Jadi kalau logika gua karena selama di sana kan kita benar-benar beribadah terus. Mau tidur di hotel isinya channelnya orang hataman Quran. Jadi sampai tidur kan TV nggak gua matiin, mungkin otak gua berproses terus kali. Sampai akhirnya gua baca, jadi ya berprosesnya jadi jago gitu. Emang kerjaannya juga di sana kalau nggak sholat ngaji, sholat ngaji. Sholat, ngaji, Jadi sholat, emang ngaji. ya latihan terus jadinya. Ya, iya. Tapi begitu nyampe Indonesia, Blow on lagi. Ya enggak, blow on mah enggak lah. Yang penting kan kita udah belajar ngaji ya kan. Jadi apalagi yang mau disampaikan, mah? apa ya? Ya, semoga kita bisa balik lagi untuk haji ya. Amin. Soalnya nggak tahu iya. kapan bisa dibuka lagi kan lagi pandemi kayak gini. Iya, benar. Oke deh, guys. Jangan lupa di Like, subscribe, komen. iya, jago juga deh. Terus kan ada yang nanya, Kak, reaction dong bareng Katara. Nah ini gue reaction nih, cuman dalam rangka mengenang kita umroh. Pada mintanya reaction FTV bareng. Mau Kayak nggak? bu nggak seru kalau reaction. Culun soalnya ya, Kalau bu datar. datar. Emang mau ngapain juga ngomongnya datar. Gimana coba? Nggak apa-apa, ntar sekali-sekali kita ajak dia, oke? Atau nonton film setan, mau nggak reaction? Dia penakut juga. Aduh, ya udah deh. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.